mukmin untuk menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran, tetapi tidak melupakan diri mereka sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah. Wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha 'azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain. Mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada berbuat kejahatan, dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat serta taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Surah Taubah ayat 71. Kaum mukmin berwatak menyuruh kebaikan. Jadi orang yang meninggalkan watak itu bukanlah termasuk daripada mereka yang dijelaskan di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mencela banyak kaum kerana meninggalkan amal ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka sentiasa tidak berlarang-larangan, yakni sesama sendiri, dari perbuatan mungkar, yakni derhaka dan ceroboh yang mereka lakukan. Demi sesungguhnya amatlah buruknya apa yang mereka telah lakukan. Surah Al-Ma'idah ayat 79. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu berkata, apakah kamu menyuruh kebajikan dan mencegah kemungkaran, atau Allah Subhanahu wa ta'ala mengalahkan mereka melalui kekuasaan yang zalim ketika orang tua tidak dihargai dan anak-anak tidak disayangi? Mereka memohon kebaikan kamu, tetapi kamu tidak memberi jawapan kepada mereka. Mereka meminta pertolongan, tetapi tidak ada yang menolong. Mereka memohon keampunan, tetapi tidak dimaafkan. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala mengazab penghuni kampung yang mengerjakan 18,000 perbuatan para nabi. Bagaimana boleh demikian? Tanya para sahabat. Mereka tidak membenci kerana Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh kebajikan dan tidak mencegah kemungkaran. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahawa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu bertanya, Ya Rasulullah, apakah ada jihad lain selain memerangi orang-orang musyrik? Ada, wahai Abu Bakar. Allah Subhanahu wa taala memiliki para pejuang di bumi yang lebih utama daripada para syuhada yang hidup dengan diberi rezeki dan berjalan di bumi. Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka kepada para malaikat langit dan menghias syurga untuk mereka seperti Ummu Salamah berhias untuk Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu?" Rasul menjawab, "Orang-orang yang menyuruh kebajikan." Sekejap. Mau bersin pula. Terkejut habis semua orang ni. Rasul menjawab, orang-orang yang menyuruh kebajikan, mencegah kemungkaran, serta menyinta dan membenci kerana Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya baginda bersabda, "Demi zat yang diriku dalam kekuasaannya, hamba itu berada di bilik yang terletak di atas bilik-bilik lain, di atas bilik-bilik para syuhada. Masing-masing bilik itu memiliki 300 pintu dari yakut, zamrud dan emas. Di atas setiap pintu ada cahaya. Lelaki daripada mereka menikahi 300,000 bidadari yang menyilaukan mata. Setiap kali memandang salah satunya, bidadari itu berkata, 'Ingatkah anda pada hari begini dan begitu, ketika anda menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran?' Setiap kali memandangnya, bidadari itu menyebutkan tentang perintah untuk mengerjakan kebaikan dan mencegah kemungkaran." Dalam sebuah hadis, disebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, "Musa, apakah engkau telah mengerjakan satu amalan untukku?" "Tuhanku, saya telah salat, puasa dan bersedekah, bersujud kerana-Mu serta memuji-Mu, membaca kitab-Mu dan berzikir kepadamu." Jawab Nabi Musa alaihissalam, "Musa alaihissalam, di dalam salat ada pembelaan bagimu, di dalam puasa ada syurga untukmu, di dalam sedekah ada naungan untukmu, dan di dalam tasbih ada cahaya untukmu. Lalu apa amalan lain yang engkau kerjakan untukku?" "Tuhanku, tunjukkan kepada saya amalan yang dapat saya kerjakan untukmu." Musa alaihissalam, "Apakah engkau menolong waliku? Apakah engkau memusuhi musuh-musuhku?" Nabi Musa alaihissalam pun mengerti bahawa amalan yang paling utama adalah mencinta dan membenci kerana Allah Subhanahu wa taala serta membenci musuh-musuhnya. Kemudian kata musannif, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Okey, kita sambung lagi ajat kita. Kita sedang membincangkan tentang tugas besar umat, tugas besar kita sebagai umatnya Nabi SAW, iaitu mengajak kepada ma'ruf, mencegah daripada mungkar. Bukan mengajak mungkar, tidak mengajak kepada ma'ruf, bukan itu. Jadi mengajak kepada ma'ruf, mengajak kepada kebaikan-kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mungkar berarti mencegah daripada keburukan-keburukan yang nantinya merosakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita sedang bercakap topik itu. Dan kita pun sudah dibentangkan dengan banyak bimbingan-bimbingan langsung tidak langsung daripada firman Allah, daripada hadisnya Nabi, daripada para sahabat Rasulullah sendiri, para sahabat, para tabi'in, ya kan. Dan mudah-mudahan semua itu memberi pelajaran yang baik kepada kita, ya, tentang satu hal yang kita sebutkan besar, satu hal yang kita sebutkan penting, perlu ada, ya, perlu berlaku kepada tiap-tiap kita. Nah, saya belum kahwin, Walid, macam mana saya mau berlaku? Saya tidak campur orang, saya berada di dalam gua seorang-seorang saya saja, saya belum kahwin, Walid. Macam mana saya mau? Nah, diri kau sendiri pun, kan, diri kita sendiri pun, nah, kita perlu kepada mengajak kepada ma'ruf dan mencegah mungkar. Nah, bahkan kita sedang berbincang tentang itu. Kita sedang berbincang tentang
kita mengajak orang lain kepada kebaikan, jangan lupa diri kita pun perlu diajak. Kita berbincang tentang itu. Ya? Okey. Jadi kita sambung terus. Kata musannif rahimahullah ta'ala langsung tentang mereka katanya. Tentang mereka. Siapa mereka itu? Orang-orang yang menyuruh berbuat baik tetapi lupa pada diri sendiri. Nah itu mereka. Kita bincang sudah di atasnya. Di paragraf atasnya. Ya, mereka dhamir gaibnya. Ya, ganti nama gaibnya adalah orang-orang yang menyuruh berbuat baik tetapi lupa pada dirinya sendiri. Nah, pandai saja dia suruh orang lain buat baik, dia jadi hantu juga. Kan? Pandai saja dia mengajak orang begitu, begini, zikir, zikir, jangan tinggal zikir. Dia tidak zikir. Kan? Kita zikir, jangan lara. Dia lara saja, main telefon saja pagi sampai malam. Pagi mengantuk, malam mengantuk, petang pun mengantuk lagi, main telefon misalnya. Nah, tidak ada kena-mengena dengan siapa-siapa. Contoh saja. Tidak ada orang baik tidak ada orang jahat di kita. Kan Miji? Mau baik-baik semuanya. Alhamdulillah. Nah. Jadi mereka itu orang yang menyuruh berbuat baik tetapi lupa pada diri sendiri. Disandarkan kepada firman Allah. Apa bunyi firman Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Patutkah, wajarkah? Nah, ini persoalannya. Allah bertanya, dipanggil istifhamiyah. Itu kalau orang belajar ilmu nahu, perkataan ata'muru, ata'lamun. Ya. Nah, itu semua menunjukkan istifhamiyah. Ya, pertanyaan yang dalamnya ada jawaban. Nah, jadi Allah bertanya kepada kita, patutkah, wajarkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan? Kita mengajak orang lain buat baik, sedang kamu lupa akan diri kamu sendiri. Nah, diri kita biar saja. Kita tidak suruh buat baik. Ya, pada dasarnya diri kita pun perlu disuruh, kan? Nah, itu pada dasarnya. Kerana itu kita belajar rohaniyah, jasmaniyah. Nah, nanti yang menyuruh jasmaniyah kita itu adalah rohaniyah kita. Kemarin pun kita bercakap lagi tentang munajat, tentang doa. Munajat itu rohaniyah, doa itu jasmaniyah. Ya? Kalau rohaniyahmu tidak menyuruhmu berdoa, kau tidak akan berdoa. Itu kan? Keras kepala saja, sombong saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Okey. Jadi katanya, patutkah wajarkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan sedang kamu lupa akan diri kamu sendiri? Jadi dalam hal ini, dalam hal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ya, kita perlu beringat sungguh-sungguh. Kita jangan lupa diri kita, ya. Begitu juga kita jangan lupa orang lain. Nah, mungkin orang lain itu orang yang berada di sekeliling kita, persekitaran kita, dan mungkin orang lain itu anak istri kita, kawan rakat kita, sahabat andai kita. Ya kan? Mungkin orang lain itu saudara mara kita. Nah, jadi artinya apa? Artinya kita jangan campur keburukan-keburukan yang mereka lakukan, itu antara tafsirannya. Ini mereka buat karaoke, kitalah jadi penyanyi utamanya. Kan? Nah, kalau karaoke sebelah Sabah itu dia orang tidak menyanyi lagu 60-an sudah. Kan? Dia orang tidak menyanyi lagu 60-an sudah, tahu kan? Ada dengar satu karaoke kenduri di Sabah video. Nah, nyanyinya lagu orang putih. Oh. Makcik nyanyi lagu India. Lagu apa dia nyanyi? Ada satu nenek, bukan makcik lagi, nenek sudah. Dia nyanyi lagu Hindustan. Nah, itu tidak tahu Indonesia kah, Sabah kah, tidak tahu itu. Tapi ada satu video, pasti Sabah. Ya, kerana dia rakam perjalanan, ini cerita di Sandakan sana, atas sana, Sandakan. Kan? Jadi dia videokan daripada jalan itu. Nah, nampak bah Sandakan mau pergi ke apa itu. Jadi tahu sudah aku itu Sabah. Nah, nyanyi lagu orang putih. Apa? Hotel California. Oh, itu lagu 80-an itu kan? 80-an, 90-an itu. Nampak hebat. Kan? Berarti ada perubahan. Kenduri, karaoke, nyanyi lagu orang putih. Hebat.
Jangan kita nanti pergi campur-campur urusan itu, tahu tak? Nah itu. Artinya kita jangan terlibat dengan apapun yang mungkar. Sekalipun hal itu boleh diperbincangkan begitu, begini kan. Nah, perlu kita lihat dari sudut wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Mana lebih besar, manfaat atau mudarat dengan karaoke itu. Misalnya, kan? Nah, itu timbangannya dalam perkara-perkara yang ada keharusan yang Walid maksudkan. Nah, kalau ada perkara-perkara yang di situ haram semuanya, kau mau campur apa? Misalnya, faham kan Mizi? Nah, ya aku takut juga kamu orang pulang-pulang nanti jadi konsultan kenduri. Kan? Nah, karaoke. Nah, takut juga itu. Okey. Itu contoh ya, boleh sebut berdasarkan kepada ayat Al-Quran. Patutkah, wajarkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan? Sedang kamu lupa akan diri kamu sendiri. Nah, kita tidak tengok diri kita sendiri. Banyak saja salahnya, banyak saja dosanya, banyak saja mungkarnya, banyak saja maksiatnya yang kita terlibat. Mungkin ya, Walid andaikan begitu, mungkin. Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Sebab itu Walid daripada dulu lagi, Walid cukup takut juga hal ini, tahukah? Ketika Walid pergi mengajar orang, Walid kasih tahu awal-awal, saya bukan mengajar. Ya, saya datang berbincang, di mana saya pun belajar juga. Nah, aku takut nanti Allah dakwah, kau pandai saja. Ajar orang begitu begini, kau sendiri pun hantu juga. Allah. Takut, tahukah? Sama saja dengan mengajar kamu orang. Walid pada dasarnya bukan ada niat mengajar, tahukah? Walid cuma berbincang, ya, maklumat-maklumat yang Walid pernah dengar secara musalsal, yang dikutip daripada syekh-syekh, guru-guru, yang berbincang, nah Walid present ya, Walid bentangkan semula kepada kamu orang. Mudah-mudahan kamu orang dapat manfaat dan Walid pun dapat manfaat. So, dalam arti kata yang lain, Walid pun belajar dari membentangkan ini, faham tak? Nah, Walid sendiri tidak berani berniat mau mengajar. Ya, cuma istilahnya gitu kan, lugat sembang-sembang. Istilahnya kita cakap-cakap gitu kan, nah mengajar. Faham kan tahu? Takut nanti ya kau pandai mengajar, kau sendiri pun hantu malam. Kau sendiri pun apa kan? Kau mana tahu Mizi? Kau tidur di sana Lena, aku pergi karaoke, kau tahu kah? Nah, kau pun tidak tahu kan? Nah, itu contoh. Insya-Allah, tabarakallah. Okey. Padahal kamu semua membaca kitab Allah. Allah, masya-Allah. Padahal kamu semua membaca kitab Allah. Membaca tidak dimaknakan dengan iqra' yaqra', kata para ulama. Membaca dengan makna tahu. Ya. Membaca dengan makna tahu. Nah, itu dalam tafsir itu. Ya, membaca bukan dengan makna iqra'. Makna bacalah. Bukan dengan makna yaqra'. Membaca, dia membaca, bukan. Ya. Tapi membaca, dhabit siap-siap ya, ai tahu, mengetahui. Ya kan? Ya, padahal kamu semua membaca ai tahu, ai mengetahui kitab Allah. Nah, artinya apa? Artinya kita tahu kitab Allah, petunjuknya di situ, hukumnya di situ, peraturannya di situ. Nah, itu maksudnya. Ya kan? Nah, jadi kalau kita bercakap tentang orang-orang Islam, orang-orang beriman, mana ada yang tidak tahu Al-Quran, mana ada yang tidak tahu kitab Allah. Ada kan? Betul kan? Umumnya begitu. Berarti semua orang tahu bahawa kitab Allah, Al-Quran itu sebagai petunjuk, Al-Quran itu sebagai apa ya, peraturan-peraturan dalam beragama. Semua orang tahu gitu kan? Semua orang tahu. Itu andaian kita secara umum ya. Tapi kajian telah dibuat di Turki. Boleh tengok videonya tahun lepas, 2022. Satu kajian dibuat di Turki, di Pamukkale. Nama tempatnya itu Pamukkale. Satu tempat apa ya? Wisata. Indonesia kata wisata, kita panggil apa? Tengok-tengok ni pemandangan cantik-cantik ni apa panggil? Pelancongan. Tengok kadang-kadang otak pun jadi. Tadi mamamu bilang otak Walid jam sudah, dia bilang tadi. Tahukah? Nah, mamamu kadang-kadang akhir-akhir ni dia kutu-kutu saja. Kan?
Nah, dia bilang apa mau cakap ni? Nah, dia bilang otak beku sudah. Mungkin betul bang. Satu-satu istilah itu lambat saja mau datang. No, cakap Indonesia tadi wisata. No, tiba-tiba keluar istilah Indonesia. Padahal aku bukan Indon, merantau. No, tidak ada Indon langsung, tahukah? No, keluar istilah wisata. Aduh, pelancongan. Nah, bandar Pamukkale adalah bandar pelancongan. Boleh type Google Turki. Nah, satu survei dibuat ya, di Pamukkale melibatkan responden lebih kurang 20,000 orang. Dan respondennya itu adalah remaja yang berusia 18 tahun sampai 26 tahun. Okey? Nah, yang lebih dari itu tidak tahu. Tapi kajian itu dibuat untuk remaja. Umurnya 18 tahun, 17-18 begitulah. Sampai 26 tahun. Berarti dewasa, remaja dan dewasa. Nah, dia punya dia punya soal selidiknya adalah ucap 2 kalimah syahadah. Yang pertama, yang keduanya salawat Nabi. Yang ketiganya tentang persoalan apa itu salawat dan apa itu syahadah. 4 soalan, tak silap sulit 5 soalan. Satu lagi apa tidak ingat. Nah, kantui semuanya. Majoritinya kantui, tahu tak? Daripada 20,000 responden itu, majoritinya dia ada persen-persennya, walaupun tidak larat ingat. Ada persentage, ada berapa peratus saja yang bagus, kan? Nah, bakinya semua hancur. Syahadah pun dia tidak tahu apa. Tapi Islam bilangnya Islam. Islam itu apa? Dia bilang agama yang ya semacam agama lain. Ada yang menjawab Islam ada satu agama macam Yahudi macam itu. Nah, kau suka Yahudi? No, dia tidak suka Yahudi, dia suka Islam. Kenapa? Karena Yahudi itu bermusuh dengan umat Islam, bunuh. Tahu dia itu tahu dia. Tapi Islam itu apa? Dia tidak tahu. Kan? Syahadah itu apa? Pun dia tidak tahu. Sampai begitu sekali, ya kan? Kemudian disoal tentang salawat. Tahukah salawat? Tidak tahu. Apa itu salawat? Bertanya-tanya dia. Sampai begitu sekali, Masya Allah, Tabarakallah. Nah, kalau sudah sampai begitu, berarti tidak pelik kalau kita mengatakan ada orang sekarang, umat akhir zaman ini, tidak tahu tentang Al-Quran. Tidak tahu bahwa dia mempunyai petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diikuti, untuk dipatuhi dalam menjalani kehidupan. Tidak tahu. Betul kan? Nah, sedangkan yang tahu pun tidak peduli. Betul? Tahu bahwa petunjuk untuk menjalani kehidupan itu adalah Al-Quranul Karim. Tahu. Betul kan? Ramai yang tahu itu. Tapi dia sendiri pun tidak peduli. Nah, apa tanda tidak peduli? Dia tidak belajar baca Quran. Baca Quran pun tidak tahu dia. Dengan kalau baca Quran tahu pun baca Quran macam orang Zimbabwe. Zimbabwe pun aku tidak tahu macam mana baca Quran. Tapi aku pernah dengar dulu tahun 80-an, 90-an musabaqah tilawah Quran itu kan. Yang kita dengar bunyi macam lebah itu. Itu Zimbabwe. Sebelah sana. Betul kan? Dulu ada program musabaqah Quran. Sekarang pun ada kah? Tidak tahu. Ya, jadi seluruh dunia nanti datang baca Quran. Tapi menurut ceritanya sekarang pandai baca sudah. Semua baca elok-elok sudah. Kan? Taranum-taranumnya. Satu ketiga dulu. Ya. Nah, mereka tidak tahu taranum dulu. Baca Qurannya bunyi macam-macam. Kan? Jadi keadaan itu sebenarnya sedang berlaku dalam umat kita. Keadaan itu. Ya, berapa ramai orang dewasa yang tidak tahu baca Quran. Nah, kita ambil tentang apa? Kita bercakap tentang apa? Dalil padahal kamu semua membaca pemaknaan tadi. Tahu, mengetahui kitab Allah, yakni Al-Quran. Nah, tahu kita Al-Quran, kitab Allah itu namanya Al-Quran. Al-Quran itu adalah petunjuk dalam kehidupan kita sepanjang zaman. Tahu itu. Tetapi tidak mengambil kesempatan untuk mempelajari, memahami dan sebagainya. Betul kan? Nah, di sanalah tanggungjawab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu tanggungjawab kita itulah.
memberitahu mereka, ya kan, bahwa Al-Quran itu tidak memadai dengan kau simpan di rumah, tidak memadai dengan kau letak di pintu, atas pintu. Ada orang letak Al-Quran pintu masuk rumah, dia letak di atas itu, kononnya takut jin masuk, hantu masuk dan sebagainya. Nah, macam-macam pahaman orang kan. Nah, tidak memadai. Betul. Nah, kita perlu beritahu mereka itu. Jadi apa yang kita perlu buat dengan Al-Quran ini? Nah, Walid ajar sudah kamu orang. Ya, ada beberapa perkara sabit dengan belajar Al-Quran, sabit dengan ilmu sumber yang namanya Al-Quran. Mau tanya siapa? Ngatul, kenapa kau tengok Mimi? Nah, kau marah dia, dia tengok kau. Atul itu. Nah, Mimi lihat Lina pula, tengok. Nah, kau yang jawab Lina. Ada dua, okey, apa? Nah, itu induknya ya. Induknya. Jadi kita perlu belajar dua. Nanti dua itu pecah. Ya kan? Pertama, tartil. Ya, ini cara belajar Quran. Nanti kita dakwahkan orang, kita kasih tahu orang ini, kita kasih tahu ini. Ya. Pertama, tartil. Ya. Yang kedua, tadabbur. Nah, jadi tartil ini termasuk di dalamnya tajwid. Ya kan? Makhraj, makhraj masuk tajwid. Apa lagi? Cara baca dipanggil tarannum ya. Tarannum. Okey. Nah, apa lagi yang sabit dengan metod membaca Al-Quran, ya, sehingga kita fasih. Nah, itu dipanggil tartil. Warattilil Quran tartila. Nah, yang keduanya tadabbur. Tadabbur inilah terkait dengan secara induknya kita sebut pemahaman, pemahaman ayat-ayat. Ini perlu kepada kalau pengajiannya berarti banyak hal. Tapi kalau pemahamannya, kita perlu merujuk kepada para ulama tafsir kita. Nah, itu saja. Faham kan? Nah, itu yang kita perlu kasih tahu orang. Ya, supaya orang-orang itu keluar daripada kepompong tahu Al-Quran, tapi dia mau buat apa dengan Quran? Betul kan? Nah, hari ini umat dalam keadaan yang kebingungan, ya, dengan fakta Al-Quran. Jadi kebingungan itu mungkin disebabkan tidak sampai, kita tidak mengajar mereka, tidak mengajak mereka, tidak menyeru mereka. Di satu ya. Yang keduanya, mungkin keadaan persekitaran yang sudah jauh daripada rasa mahu mempelajari, rasa mahu mengerti, memahami Al-Quran. Nah, mungkin itu. Kan? Nah, rasa itu terkait dengan dosa. Kalau sudah banyak dosa-dosa kita, gelap hati kita, nah, rasa itu mungkin tidak ada kan. Dan sesungguhnya kalau kita bercakap tentang umat, ya betul bahwa umat pun berada dalam keadaan dosa yang banyak sekarang, secara umum. Allah, Masya Allah. Okey. Nah, itu Walid kasih faham secara tafsir ya, langsung tidak langsung pada perkataan padahal kamu semua membaca kitab Allah. Jadi tahu kitab Allah, tahu Al-Quran. Kadang-kadang dengar dia di mimbar masjid itu, kita hendak dia dengar di mimbar khutbah itu, kita hendaklah memahami Al-Quran. Nah, kan, khatib baca khutbah kadang-kadang sebut begitu kan. Nah, pulang dia, kalau tanya tadi khatib cerita apa, aku pun tidak tahu, aku dengar macam mancing-mancing kolam saja. Nampak? Ya kan? Itu masalahnya umatnya. Kita bila kita bercakap tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, nah kita perlu memahami permasalahan umat. Dalam fiqh dakwah itu adalah hal-hal yang penting. Ya. Kita memahami persekitaran baru kita turun untuk melakukan dakwah, ya. Okey. Kemudian katanya, tidakkah kamu berakal? Nah, ini satu datang daripada istifhamiyah itu juga ya. Afala, tadi atamuru, alif itu dipanggil alif istifhamiyah ya. Ya, alif pertanyaan. Nah, jadi katanya, tidakkah kamu berakal? Tidakkah engkau berakal?
Nah, dalam arti kata yang lain, apa kau tolol kah? Kau bingung kah? Kau bodoh kah? Nah, itu bahasa-bahasa tafsiran ya. Nah, Allah tidak bertutur begitu. Kita tafsirkan saja. Nah, jadi betul lah. Kalau pertanyaan, apakah engkau bodoh? Ya, bodoh. Kenapa? Memang kita tahu Al-Quran, tapi tidak pernah mempelajari. Nah, ada orang yang memang tahu Al-Quran, tapi dia sendiri tidak pernah tahu Al-Quran ya, Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran itu kitab Allah, kitab suci. Nah, di rumah ada berapa Al-Quran? Ada 36 biji. Oh. Kenapa begitu banyak Al-Quran di rumah? Saja letak hidayah di dalam rumah. Nah, mungkin dia bercakap begitu kan? Pakai akal semuanya, logik saja. Jadi, dalam rumahku ada 36 biji Al-Quran, berarti penuh, rumahku penuh dengan hidayah. Nah, dia sendiri sembahyang pun mungkin tidak. Kan? Anak perempuannya mungkin tutup aurat pun tidak dan sebagainya misalnya. Ini adalah permasalahan-permasalahan yang kita kaitkan dengan apa yang kita sebutkan tadi. Nah, justru itu Allah bertanya langsung tidak langsung, tidakkah kamu berakal? Yang kalau ditafsirkan lembutnya, kamu tidak berfikirkah? Nah, apa maksud tidak berfikir di situ? Tentang kaitanmu dengan Al-Quran, tentang kaitanmu dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ayat itu kalau disusun, tidakkah kamu berfikir tentang kaitanmu dengan Allah? Nah, ini yang kita sebut dalam bahasa kerohanian hubungan. Kita tidak pernah fikirkah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Itu maksudnya. Paham sih? Nah, jadi mudah-mudahan apabila kita menyebut begitu dengan sedar, mudah-mudahan kita termasuk orang yang fikir hubungan kita dengan Allah. Tetapi jauh di sana, seperti mana kita cakapkan tadi, persekitaran yang wujud. Nah, orang sudah tidak fikir berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syukur pada Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang berfikir. Ya, tapi secara umumnya orang sudah tidak fikir. Sebab itu kau buka fanpage, tempat berseronok, ya, tempat happy-happy, lara di Bukit Selambau dengan kau buat satu majlis ceramah. Nah, tidak kira siapapun yang kau jemput, populariti macam mana pun. Nah, nescaya menang panpe itu. Faham, Jul? Jadi Walid andaikan supaya, ya, mana tahu nanti kamu orang terlibat anjurkan satu majlis, majlis ilmu. Tiba-tiba di sebelah kamu orang itu ada panpe. Fanfair, cakap orang putih ya. Kan? Nah, Jul buat di sini majlis ilmunya. Kan? Ini jalan besar mungkin katakan begitu. Nah, tiba-tiba setting semua siap, ya. Tiba-tiba di sini pun ada majlis fanfare. Nah, kita andaikan begitu. Nah, kita kaji macam mana pun tetap menangnya fanfare ini. Ini fanfare ya, FF. Ini majlis ilmu. Tandai, tetap menangnya dia. Ya, pertama menangnya dia adalah orang tempatan. Paham enggak? Orang tempatan, curi telur ayam pun sanggup dia mau datang panpe ini, mau lara ini. Nah, kalau ini ramai orang, ya, ini pun ramai nantinya. Ini pun ramai. Ini ramai datang daripada jauh, bukan daripada daerah kita secara total. Betul kan? Nah, sebenarnya kajian ini telah dibuat. Memang ada, ya. Memang ada kajian sosial. Memang ada. Jawabannya sama saja. Orang, masyarakat lebih memilih keseronokan daripada majlis ilmu. Nah, itu contoh, ya. Tidak kira bahwa nanti Ustazah Lina kau pun baca mengajar orang. Nah, orang yang datang kau punya kuliah, pengajian kau mungkin 20 orang, 25 orang, 30 orang. Berbanding orang yang ada di karaoke depan itu, depan kau punya tempat kau mengajar itu. No. Keluar masuk saja walaupun kena bayar. Mengaji percuma saja. Ya kan? Karaoke itu keluar masuk kena bayar itu. No, tidak berhenti orang. Paham gak? Nah, itu keadaan itu adalah fenomenologi yang kita orang kena tempuh. Jelas ini, Zi? Okey. Jadi pertanyaan Allah dalam ayat ini, tidakkah kamu berakal? Nah, itu terkait balik ya. Sampai-sampai kau tahu Quran tetapi kau tidak mempelajarinya. Kau tahu Quran, kau tidak tahu apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Ini berdasarkan ayat-ayat Allah yang lain. Nah, sebagai contoh, Allah menempelak, ya, Bani Israel khususnya, ya.
Macam mana Allah sebut? Bani Israel, Allah katakan kepada mereka, mereka itu, Bani Israel itu, Allah memberikan kepada sebahagian Bani Israel itu, Allah memberikan kepada kita. Ya. Nah, mereka tidak pernah tahu apa yang ada di dalam kitab, seperti keldai yang membawa bebanan di belakangnya. Macam mana bunyi ayatnya? Ayat di ujungnya, kamatsalil himaru yahmilu asfara. Itu ujungnya. Matsalul ladzina hummilut taurat. Oh, betul lah. Bila Walid jadi demam macam ini, kepala ada gangguan lah. Jadi tidak salah mamamu bilang tadi otak jam lah, otak beku lah, apalah. Tidak salah dia, betul buat dia. Sebab itu Walid sayang dia, tahukah? Nanti kita berjumpa ayatnya kan. Nabi SAW pun ketika dia bercakap, dia berada di rumah Ummu Salamah. Nah, dia pun cakap Ummu Salamah apa? Macam Ummu Salamah menghias diri bilangnya. Itu psycho kan? Nah, Walid sebut psycho kerana mamamu memang tahu sudah Walid punya psycho. Nah, sebab itu Walid mau apa pun tidak boleh, tahukah? Dia tahu sudah. Dia pandai sudah Walid punya langkah silat itu, dia tahu sudah apa. Payah sudah. Kamu orang ambil bahasa psycho ini yang mau menikah lagi kah apa? Ada berani ke Jul? Okey. Jadi apa tadi kita sebut? Kita sebut apa ya? Ayat tadi ya. Ayat tadi. Matsalul ladzina hummilut taurat. Perumpamaan ya, orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab Taurat. Nah, Bani Israel kan? Nah, kitab Taurat itu Bani Israel. Matsalul ladzina hummilut taurat thumma lam yahmiluha. Kemudian mereka membawa kitab Taurat itu, berarti mereka tahu kitab Taurat itu. Berarti mereka tahu kitab Taurat itu, tetapi tidak memahaminya. Lam yahmiluha dengan maksud mereka tidak memahami. Mereka tidak tadabbur. Ya. Nah, mungkin mereka tahu kitab Taurat macam orang kita sekarang tahu Al-Quran, tapi tidak tadabbur, tidak memahami tuntutan di dalam kitab Taurat itu. Semalam yahmiluha, kata Allah SWT. Ya, kemudian Allah kasih perumpamaan. Kamatsalil himar, mereka itu umpama kaldai. Mereka yang tidak pernah tahu, tidak mengambil tahu, ya, tuntutan kitab mereka, apa yang Allah ajarkan di dalam kitab mereka berupa Taurat itu. Dan kalau kita berupa Al-Quran itu majas kiasan, gitu kan? Kamatsalil himar, umpama kaldai. Yahmilu asfara, yang membawa babanan di belakangnya dan dia tidak pernah tahu apa yang dia bawa. Nah, betul kan? Nah, kalau ditukar keldai, bukan keldai, bawa unta. Nah, unta pun dia tidak tahu bebanan apa yang dia bawa. Kuda pun tidak tahu bebanan apa yang dia bawa. Nah, Allah memajaskan, mengkiaskan sebahagian daripada Bani Israel begitu. Nah, jangan kita begitu. Ya. Itu Bani Israel ya. Kita umat Muhammad pengajarannya jangan kita begitu. Ya, berarti kita perlu apa? Perlu kembali kepada metod sebenar. Metod memahami petunjuk, metod memahami sumber. Nah, itu bahasa kita dalam pengajian kita. Kembali kepada memahami Al-Quran dengan tartilnya, kemudian dengan tadabburnya. Nah, mesti ada itu. Tidak boleh kita biarkan diri kita tidak tahu, nanti sama saja dengan Bani Israel itu. Sekurang-kurangnya kita tahu pemaknaannya. Ya. Nah, begitu. Atau kalaupun kita tidak tahu, nah kita tahu melalui melalui ilmu dasar, begitu kan? Kita tahu melalui ilmu dasar. Akidahnya begini dalilnya, ayatnya, ya kan? Ibadahnya begini ayatnya, adabnya begini ayatnya. Sekurang-kurangnya ini ilmu dasar pun tidak peduli, pemaknaan Al-Quran pun tidak peduli. Nah, dia faham di mana? Ketika itu dengar orang cakap saja. Dengar orang cakap mana boleh pakai itu kan? Dengar orang cakap ni macam-macam jadi. Dengar. Siapa namanya? Boleh sebut itu? Rasul itu. Rasul apa? Rasul Wahid.
Sebut Rasul Wahid. Nah, kempen-kempen dia, nah, orang ikut dia. Ramai ikut dia. Perempuan-perempuan khususnya. Karena Rasul Wahid mampu menjamin syurga. Nah, jadi Rasul Wahid itu dia jamin syurga kepada perempuan-perempuan ini. Dalam kelompoknya. Dalam orang-orang yang mengikut dia, tahukah? Nah, Masya Allah, Tabarakallah. Nah, jadi dia jamin akan menemukan mereka dengan Rasulullah SAW. Macam-macam jaminannya. No. Jadi sekali tadi Walid tengok-tengok, wah sekarang ramai dia punya pengikut dia. Ribuan sudah jumlahnya. Ya kan? Nah, majoritinya perempuan. Nah, betul bah, orang perempuan ini dia mudah saja sangkut dengan hal-hal yang kadang-kadang perkara itu tidak dibincangkan oleh para ulama. Ya kan? Nah, dia sangkut saja. Okey. Terus. Artinya, nah pengertian ini diberikan oleh musannif secara ringkas ya. Nah, artinya di sini komentar mursyid kita, mursyid yang mengarang kitab kita Mukasyfatul Qulub, Hujjatul Islam, Imam Ghazali rahimahullah taala. Nah, apa komentarnya? Artinya mereka itu membaca kitab. Nah, mungkin mereka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, katanya begitu. Kalau tadi Walid direct secara tafsir ya. Kalau tadi Walid sebut, padahal kamu semua membaca, tahu, mengetahui. Nah, itu secara tafsir. Nah, ini komentarnya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Personal. Dia sendiri yang memberi komentar. Maka katanya, mereka itu membaca kitab Allah. Mungkin mereka membaca kitab Allah. Tetapi tidak mengamalkan isinya, katanya. Ya, mereka membaca kitab Allah. Betul. Tetapi tidak mengamalkan isinya. Tidak tahu. Nah, itu pun satu keadaan juga kan. Ya, jadi kita sebut ini adalah satu keadaan. Memang betul. Ada orang yang memang membaca kitab Allah. Nah, mereka membaca kitab Allah dengan apa? Dengan metod tarannum gitu kan. Nah, dulu di Bukit Selambau ini dikenali dengan sangat top dengan qori, tahu tak? Ini cerita tahun, nah Walid sedar diri sikit tahun 80-an lah. Nah 70-an itu kanak-kanak saja kan. 80-an itu sedar diri sikit. Nah ketika itu Bukit Selambau ini top dengan qori. Nah, kita pun ada meninggal sudah. Kan? Qori yang pernah Johan, apa dipanggil? Musabaqah. Ya? Pernah jadi Johan Musabaqah. Johan Muslimat, wanita. Peringkat musabaqah antarabangsa. Itu kan? Nah, dia mewakili Malaysia, menang dia nombor 1. Nah, siapa nama dia? Hajah apa? Lupa. Meninggal dah dia. Anak dia masih ada tu, Abang Rahim tu anak dia lah. Kan? Nah, kemudian pada masa itu tumbuhnya guru-guru yang mengajar tartil ini ramai Bukit Selambau. Sampai glamour saja. Ustaz dari mana? Kami ada ustaz daripada Bukit Selambau. Datang dari Bukit Selambau semuanya. Mengajar di taman itu, di taman ini. Sungai Petani itu penuh dengan ustaz yang datang daripada Bukit Selambau. Faham tak? Jadi mungkin pada ketika itu orang ramai belajar. Tapi malangnya yang mereka belajar adalah tartil. Kalau dengar mereka baca Quran, Masya Allah. Taranum bayati, taranum itu, taranum ini, tahu saja dia. Kan kita pernah dengar 7 taranum, dia bilang mana ada 7, 11 taranum bilangnya. Kita pun mau gila sudah. 7 pun aku belajar ya, kena baling dengan kayu api saja. Nah, mau tahu 7 taranum itu saja. Nah, sebab itu Walid bodoh taranum sampai sekarang. Karena ayah Walid itu dia baling dengan kayu api. Sumpah kayu api. Kerana awak pendekar begitu kan. Jadi kayu api itu tidak boleh, bang. Nah, aku tidak dapat ilmu taranum. Faham gak, Jul? Nah, anaknya pendekar dia tidak tahu, bang. Faham gak? Nah, ayah itu tidak tahu anaknya pendekar, tahu gak? Nah, mana dia tahu? Kita di pondok sana, dia buang kita di pondok sana. Nah, ketika itu kita jadi pendekar sudah. Kan? Dia baling ketika taranum itu baling dengan kayu api. Bukan macam itu, orang ajar macam lain, berbaca macam
Kamu orang kalau kena macam tu cepat alim. Betul, betul. Saya cakapku. Tapi mau pulang sudah kan? Nah, sebab itu Walid tidak boleh taranum. Tahu namanya ini, bacanya begini, tapi mau apa ya? Mau melakukannya tidak boleh. Jadi Walid lebih fokus kepada kalau macam itu aku tadabbur saja apa? Nah, Walid bersungguh-sungguh tadabbur. Ya, Walid belajar tafsir sekurang-kurangnya 9 tafsir. Walid belajar satu persatu 9 tafsir. Ya, daripada awal sampai habis. Itu tafsir-tafsir Arab semuanya. Jadi yang Melayu itu kurang sikit. Jadi kalau Walid mau baca tafsir Melayu, tapi perlu ada kitab Arabnya. Begitu. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah kasih kamu orang ilmu juga. Ini cerita-cerita juga kan. Okey. Jadi balik kita. Mereka itu membaca kitab Allah. Jadi kita bukan sekadar membaca. Kita tidak menafikannya. Walid sama sekali tidak menafikan bahawa membaca Al-Quran itu mendatangkan pahala, mendatangkan kebajikan, mendatangkan barakah. Walid tidak menafikan. Sama sekali. Yang Walid cakap ini adalah lebih kepada tuntutan apa sebenarnya kepada Al-Quran itu. Maka tuntutannya adalah tadabbur. Nah, itu yang Walid maksudkan. Ya, supaya nanti jangan ada fitnah di belakang. Okey. Tetapi tidak mengamalkan isinya. Mau amal macam mana, faham pun tidak. Itu masalahnya itu. Sebab itu kita dengar guru Al-Quran ditangkap berkhaluat dengan anak muridnya. Allah. Ini terjadi, tahu tak? Ini kisah benar. Dia mengajar Al-Quran. Anak muridnya ketika itu anak dara. Nah, ketika itu yang belajar taranum itu bukan kecil-kecil. Semua anak dara semua geram dia bahkan. Tangkap khaluat lah, ditangkap itulah, ditangkap inilah, macam-macam ketika itu. Buruk bernama ustaz. Ustaz pun tidak boleh harap. Ustaz pun, ustaz apa? Ya kan? Nah, itu satu ketika dulu, kalau kamu orang rajin cari penceritaan, ada ceritanya. Kan? Okey. Tetapi tidak mengamalkan isinya. Jadi di sini cerita mengamalkan. Persoalan yang kita bangkitkan tadi, mau amal macam mana kalau faham pun tidak. Kan? Nah, sekurang-kurangnya kita baca ayat tadi, kita faham Allah. Padahal kamu semua membaca kitab Allah. Dan tidakkah kamu akan membaca, mengetahui, mengerti? Nah, kita pun cari tahu. Ya, kita pun cari pengertiannya. Itu baru amal. Betul kan? Ini dia mau amal macam mana? Dia tidak pernah tahu ayatnya. Dia tahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah habis surah Fatihah. Selebihnya qul huwallahu ahad Allahus samad. Ya, 3 qul 4 qul itu dia tahu. Lain-lain tidak tahu, tidak hafal bilangnya. Lanjut. Kalaupun tahu yang tahunya itu orang-orang yang selalu pergi masjid. Jadi dia dengar berulang-ulang maka dia pun hafal. Faham tak? Nah, ini tentang ingat Al-Quran ini pun satu hal juga. Ya, kita ingat, jangan kita abaikan. Berdosa kita tahu kah? Ya, nah itu. Apalagi kita menghafal. Ya. Kita menghafal 5 juzuk kah, 4 juzuk kah, 2 juzuk kah. Nah, jangan kita biarkan. Ya. Kata para ulama, Walid merujuk juga. Kata para ulama, kecuali kau diberati dengan ilmu. Jika kau tidak diberati dengan ilmu, nah kau wajib mengingat Al-Quran yang kau hafal itu. Nah, Walid di sana pun, aku pun lupa banyak, tahukah? Lupa saja, tebuk sana lupa, tebuk sini lupa. Tapi, diberati dengan ilmu. Sebab itu kena mengaji sampai mati, tahukah Walid? No, diberati dengan ilmu. Kalau berhenti mengaji saja, sangkut dengan dosa sudah. Kau tidak diberati dengan ilmu. Sekarang kau hafal kau punya Quran. Mana mampu sudah. Yang mau ingat istilah-istilah pun, bini cakap beku sudah, otak jam sudah. Ya kan? Aku takut mati otak itu. Jangan kau ulang-ulang sebut mah. Jangan kau ulang-ulang sebut itu. Nanti jam otakku jam betul mah. Kau bilang, insyaAllah pulih. Begitu. Okey. Mereka menyuruh orang lain bersedekah. Ya, ini terkait dengan isu ya. Isu menyuruh orang. Mereka menyuruh orang lain bersedekah. Berarti menyuruh orang berbuat baik. Tetapi mereka sendiri tidak bersedekah. Itu sebagai contoh ya. Contoh orang yang
menyuruh manusia berbuat kebaikan sedang dia lupa kepada dirinya sendiri. Ya. Musannif kitab kita dia membawa hal ini kepada isu itu, tentang itu. Okey. Mereka menyuruh orang lain bersedekah tapi mereka sendiri tidak bersedekah. Ya, dia sendiri bakhil. Kenapa tidak bakhil? Dia mau beli kereta besar-besar, dia mau beli Velfire. Ini orang cerita dengan Walid. Walid pun ambil pengajaran saja, kita ambil pengajaran ya, jangan cari tahu siapa. Orang cerita, dia kempen sedekah, kita perlu wakaf, sedekah. Tiba-tiba 2 bulan kemudian dia bawa keluar kereta besar. Ketika itu orang tertanya-tanya. Orang kan. Ketika dia menjawab persoalan orang, pertanyaan orang, dia marah-marah. Jadi isu terus sampai sekarang. Jadi itu pun satu hal juga. Satu hal juga kan. Kau menyuruh orang bersedekah, kau menyuruh orang berzuhud. Begini, kau bagi kereta yang macam kapal terbang saja di dalam. Allah, Masya Allah. Jadi contoh. Jadi sebaik-baiknya apa? Kita sederhana saja, Miji kan. Pakai apa yang kita ada saja. Kau tengok sikit hari lagi, Walid akan hadirkan pomen buat kereta ini. Yang bahagian buat bumbung kereta itu. Bumbung van itu akan menjadi van yang kau tengok saja menitik air liau kau. Tengok. Sekarang kau pun tidak sudi tengok kan, kau pun serupa Mizi. Kau pun serupa juga rantau. Mau ambil kunci start kah? Tidak peduli bakal orang, biar mampus. Sekarang kau tunggu sikit hari lagi. Datang Walid punya tim itu. Nanti dia potong atas, taruh cermin. Dia potong tepi, taruh cermin semuanya. Kau duduk dalam itu macam kapal terbang saja. Itu jam community allure saja. Walid, bak kunci Walid. Walid pengsan lah 3 hari. Saya mau bawa. Kau akan jadi begitu. Baru kamu orang tahu. Okey. Terus. Oleh kerana itu, wajib bagi kaum mukmin untuk menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu wajibnya itu tahu sudah kita ya. Para ulama berpendapat tentang amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu wajib syar'i dan wajib akli. Jadi bergabung wajib syar'i dengan wajib akli itu menjadikan hukum itu sangat kuat. Gitu ya. Itu pemahaman dalam konteks fiqh dakwah. Konteks fiqh dakwah. Jadi sangat kuat amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Di sanalah kita menyifatkan siapapun tidak boleh meninggalkan. Ya. Bisu macam mana? Dia secara bisunya. Walid ada tengok video orang bisu bercakap dengan orang bisu, mengajarkan Islam, bercerita tentang Islam. Sampai-sampai orang bisu itu bilang, aku mau mengucap 2 kalimah syahadat, bilangnya. Diajar mengucap 2 kalimah syahadat terus. Orang Sabah ke orang Sarawak, aku tidak tahu itu. Tapi semua pakai begitu-begitu saja. Semua dengan mata-matanya sekali, mulut-mulutnya sekali, tahu kah? Kau pandai ke mimik? Ada orang tahu itu bagus. Walid tidak tahu, mau belajar di mana? Adakah? Tangan-tangan saya busy, tahu kah? Begitu-begitu, ada maknanya semua. Masya Allah, tabarakallah. Allah memberikan mereka pengetahuan yang begitu hebat, kan? Kita itu saja kita tahu. Masya Allah. Boleh tengok lagi satu video yang terbaru. Dia baca Quran Braille. Braille kan panggil ya? Dia baca Quran Braille. Itu Qori, rupanya dia pernah menang kan? Naib Johan kan tidak tahu, orang Terengganu. Tengok dia baca Quran pakai Braille saja. Mukanya tengok sana. Qalu. Begitu tangannya berjalan saja. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Walid kagum orang begitu, tahu tak? Kita yang mata celik. Suruh baca Quran. Wadduha wal-laili idza saja. Masya Allah. Tidak malukah kita? Itu cerita baca Quran, kan? Kita jauh lebih daripada itu. Kita pemahaman. Kita mau itu. Jadi yang tidak pandai baca, belajar kasih pandai, Jul. Anak-anakku sekalian ya. Belajar kasih pandai. Masa kesempatan masih ada, Pak. Kalau mau belajar dengan Walid sendiri pun bagus juga, Pak.
Semua orang pakat kami mau belajar Quran dari Walid terus. Itu sangat bagus, aku mau bilang. Nah, tapi kena tahan kamu orang. Itu Walid cakap siap-siap bah. Siap-siap Walid cakap. Sebab Walid jenis pertama pendekar juga bah, kan. Darah pendekar. Yang kedua turun ayah sikit bah. Sikit saja turun. Okey. Nah, mamamu pun tidak boleh mengaji Quran dengan Walid bah. Kalau dia mengaji 3-4 kali saja, salah saja, kali keempat, kelima itu menangis saja. Mau buat macam mana? Tapi kalau mungkin sebab dia menangis itu dia pandai baca Quran sekarang. Mungkinlah. Dia pun belajar di universiti dulu, dia belajar ya. Begitu kesempatan ya, ambil kesempatan untuk belajar. Jangan kita pulang dalam keadaan merangkak-rangkak saja. Berapa tahun kau tinggal di Kedah belajar? Aku belajar 4 tahun. Nah, ketika dia dengar kita baca Quran, sama macam dia saja. La tidak bunyi bah, tiba-tiba bunyi a saja. Nah, ini boleh dengar dengan telinga boleh. Kafirun a'budu ma ta'budun. Itu sembahyang tarawih. Walid ikut sembahyang tarawih, tahu tak? Nah, Walid pun fikir kau mau sembahyang macam mana. Nah, akhirnya Walid sembahyang sendiri saja. Allah, Masya Allah. Bukan kita menghina orang ya, mudah-mudahan Allah mengampunkan kita. Kita mengambil ibrah, kita mengambil pengajaran. Apa yang sepatutnya kita buat. Ya, Mizi. Nah, Walid daripada sana, Walid bersembang, daripada pengajaran itu, Walid sembang-sembang saja dengan orang-orang Sabah. Dan mereka bilang itu perkara biasa, Ustaz, di mana-mana pun. Nah, dia bilang mereka itu perkara biasa. Nah, kalau perkara biasa, berarti masjid-masjid yang tidak diselia oleh majlis agama. Nah, begitu cara dia orang kan? Nah, sayang. Sebab itu kamu orang pulang nanti kau mengajar masjid. Kami mengajar masjid, kami nanti mau makan apa Walid. Kau jangan fikir makan. Nah, karena kau fikir makan itulah yang menjadi hijab rezeki Allah kepadamu. Jangan fikir. Aku fikir mau buat kerja khidmat kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan turunkan kepadamu rezeki tanpa hisab. Tahukah? Nah, Walid melaluinya, Walid tahu sajalah. Walaupun Walid pun ada kelemahan dari sudut keyakinan, nah, sama-sama kita bina kan? InsyaAllah. Okey. Kemudian katanya bagi kaum mukmin itu menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Wajib kita sebut sudah ya. Wajib syar'i dengan wajib akli. Nah, gabung keduanya itu menjadikan hukum ini sangat kuat. Begitu. Okey. Dan mencegah kemungkaran, tetapi tidak melupakan diri mereka sendiri. Ini poin komentar Imam Ghazali sendiri ya, berkaitan dengan ayat yang kita baca tadi. Katanya tetapi tidak melupakan diri mereka sendiri ya, mengajak orang berbuat baik ya, itu betul, teruskan. Tetapi jangan kita lupa diri kita sendiri itu. Dan hal ini dirujukkan kita pula kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Maksudnya dan orang-orang yang beriman. Nah, ini khitab ayatnya adalah beriman. Perhatikan ya supaya kita mudah dalam penafsiran. Karena kita tidak melihat kepada tafsir apapun. Nah, ini berarti kita buat penafsiran umum, bukan kita menafsirkan ya, Walid tidak menafsirkan. Walid pun merujuk kepada penafsiran, nah secara umum begitu. Okey? Jadi kalau ditanya, itu Walid tafsir? Bukan, Wah. Walid bukan ahli tafsir, sama sekali. Aku tidak layak untuk sampai kepada ahli tafsir. Ya kan? Nah, orang yang ahli tafsir itu menguasai semua disiplin ilmu. Kalau tekat kau belajar 4 tahun PhD, kamu bilang kau ahli tafsir, kau bilang kau ahli hadis. Nah, itu lebih baik kau mati daripada hidup. Tahukah? Bawa fitnah kepada umat saja. Nah, jadi berarti apa? Disiplin kepada ahli tafsir, disiplin kepada ahli hadis itu sangat ketat menurut ahli sunnah wal jamaah sendiri. Ya, faham kami Zi? Nah, nanti saya adalah ahli hadis. Di mana kau belajar hadis? Daripada guru saya. Siapa guru kau? Hamdan bin Osman di Bukit Selambau sana. Berapa tahun kau belajar? 4 tahun.
Nah, kalau ada orang yang kenal, aku bilang tangkap dia masuk dalam bumi, pergi buang di Laut Cina Selatan. Kasih ikan hiu kau makan dia. Nah, kalau ada orang kenal, gitu kan. Atau ada ataunya di situ. Kau hantar dia datang ke sini balik, kami mau cuci otak dia, betul kan? Otaknya ketika itu masuk sudah virus-virus jahat. Gitu. Ya kan? Mana tahu. Okey. Apa maksud ayat ini? Dan orang-orang yang beriman. Khitabnya adalah orang yang beriman. Perhatikan. Lelaki dan perempuan. Nah, tidak kira mereka lelaki atau perempuan. Setengahnya menjadi penolong bagi setengah yang lain. Nah, bahawa orang yang beriman itu, mereka sering menolong antara satu sama lain. Itu maksud tafsiran ya. Yang Walid sebut tadi itulah maudhu'. Maksud tafsiran. Setengah orang beriman itu menjadi penolong bagi setengah yang lain. Nah, maksudnya menolong antara satu sama lain. Nah, kalau dia lihat orang ini berlaku keburukan, nah dia tolong supaya orang itu tidak terlibat dengan keburukan. Nah, begitu sifatnya. Kalau orang ini melakukan kebaikan, dan nanti dia dokong, dia sokong, gitu kan? Nah, itu keadaan. Itu maksudnya. Jadi kalau menyalahi orang mau buat kebaikan, kita tidak sokong, kita tidak dokong. Nah, itu berarti kita tidak menolong, kan? Begitu. Di atas prinsip iman itu. Jadi contohnya macam mana? Atul mau buka majlis, Atul mau buka kelas Al-Quran. Nah, mungkin dia balik ke kampungnya, tempatnya itu. Atul bukan tinggal di kampung dia tinggal di kan juga dia kan. Nah, ketika itu dia mau buat kelas Al-Quran. Nah, ketika mau buat kelas Al-Quran, dia pun minta guna pakai dewan. Misalnya ada dewan masyarakat, dia mau pakai. Dalam dewan masyarakat itu ada orang yang main pingpong misalnya. Aktiviti main di ruang, ada pingpong. Nah, Atul pun mau buat kelas Quran. Bukan hari-hari, 1 minggu 1 kali saja. Ya kan? Nah, dia orang main pingpong hari-hari. Ketika Atul mohon untuk menggunakan, nah bergaduh sudah. Mungkin itu keadaannya, faham ke Atul? Nah, dia orang tidak benarkan sebab dia orang mau main pingpong hari-hari. Ketika itu Atul pun membawa hal ini kepada majlis tindakan tempat itu kan, ketua kampung apa kita pun tidak tahu. Nah, bagaimana pertimbangan? Kalau pertimbangannya, oh ini tidak perlu buatlah, berarti dia menyokong, mendukung lara. Faham tak? Kalau pertimbangannya, oh ini kita perlu buat ini, mengajar Al-Quran ini perlu buat. Nah, berarti dia mendukung, menyokong sesuatu yang dituntut oleh Allah SWT. Faham tak? Nah, itulah sifat beriman. Jadi langsung tidak langsung, ayat ini mau menyebut antara sifatnya orang beriman itu saling tolong-menolong dalam perkara kebaikan. Ya? Allah sebut hal ini dalam ayat yang lain, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Di mana ayat itu kita baru baca saja rasanya. Ini surah Al-Maidah ayat 2, ya kan? Muka surat 181. Okey? Jelas ya? Nah, hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebaikan atau takwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa. Nah, ini ayat-ayat yang sifatnya sama, mendukung sifatnya orang beriman, gitu. Dan orang beriman tidak akan mendukung, menyokong hal-hal yang maksiat, hal-hal yang lara, apalagi maksiat. Ya kan? Nah, orang beriman akan mendukung, menyokong sesuatu yang membawa kepada kebaikan dan takwa. Okey. Kemudian katanya, mereka menyuruh berbuat kebaikan. Mereka, jadi ada tafsir yang menyifatnya, ada tafsir yang melalui ayat ini mereka meletakkan sifat mukmin. Ya, jadi kalau kita mau meletakkan sifat mukmin, nah yang pertama tolong menolong antara satu sama lain pada perkara kebaikan. Itu yang pertama. Kemudian mereka menyuruh berbuat kebaikan. Nah, itu yang kedua. Ya, sifatnya mukmin itu. Mereka menyuruh, mengajak, itu istilah maudhu'i saja kan, menyuruh, mengajak, memimpin, membimbing, apa saja yang terkait dengan pemaknaan yang sama, ya kan? Menyuruh, mengajak berbuat kebaikan dan melarang daripada berbuat kejahatan, melarang, mencegah, ya kan? Tadi kita sebut istilah lain, tidak menyokong, tidak mendukung. Nah, itu istilah yang dipakaikan sekali dalam maudhu', dalam tafsiran.
Okey. Berapa sudah? 2 ya. Dan melarang daripada berbuat kejahatan. Nah, itu nombor 3. Sifatnya mukmin berdasarkan kepada ayat ini. Mana katanya? Dan mereka mendirikan sembahyang. Nah, itu yang keempat. Mereka mendirikan sembahyang. Dan mereka mendirikan sembahyang. Nah, itu yang keempat. Dan memberi zakat. Itu yang kelima. Nah, semua itu sifat-sifat perbuatan saja. Serta taat kepada Allah dan Rasul. Nah, itu yang keenam. Serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi, kalau ikut kaedah tafsiran yang cenderung untuk memakai nombor 1, 2 sifat itu kan. Nah, mereka menyifatkan dalam ayat ini Allah menyebut 6 sifat orang beriman. Langsung tidak langsung gitu. Ya kan? Okey, terus. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Orang yang pada diri mereka ada 6 sifat ini. Ya. Orang yang pada diri mereka ada 6 sifat ini, mereka akan diberikan rahmat oleh Allah. Maksud diberi rahmat artinya mereka terhubung dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak mau keluar daripada pemaknaan kerohanian, ya. Kerana pemaknaan kerohanian itu pada Walid lebih membawa kefahaman kepada kita, lebih bagus ya. Okey. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Diberi rahmat. Apa tadi dhabitnya? Apa dhabit? Kau dhabit apa milih? Tidak dhabit. Nah, kau dhabit apa Lina? Tidak juga. Nah, kalau Walid tidak sebut air, kamu orang pun tidak dhabit. Kadang-kadang Walid pun lupa sebut. Mereka itu akan diberikan rahmat air berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tafsiran orang-orang kerohanian nantinya, Allah memandangnya, Allah melihatnya, ya, Allah memberikan bimbingannya, pimpinannya, itu tafsirannya. Yang nanti macam-macam kitab, macam-macam bahasa yang keluar itu, macam-macam bentuk ayatnya, itu semuanya tafsiran. Okey. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Nah, ayatnya tadi sebut sudah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Nah, jadi kita tidak membincangkan sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana, itu hak mutlak Allah SWT. Okey, dari sudut tauhidnya. Nah, dari sudut sifatnya berdasarkan kepada ayat ini jelas. Ya. Sifat orang mukmin itu mereka saling membantu antara satu sama lain untuk kebaikan. Itu nombor 1. Mereka tidak akan terlibat dengan kemungkaran apapun, ya. Kejahatan apapun. 1. Yang kedua, mereka menyuruh kepada kebaikan. Nah, itu menjadi apa? Menjadi bahagian daripada amalan. Ya, nasihat, menasihati, membimbing dengan penuh hikmah, ya. Sebab di sana ada fiqh dakwahnya. Jangan main hentam saja. Ya, sehingga para ulama berbahasa, jangan kerana kita orang lain menjadi kafir, menjadi syirik, menjadi nifak, menjadi fasik. Jangan. Sebaliknya, biarlah kerana kita orang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sana perlu orang yang melakukan amru bil ma'ruf ini menjaga tata cara. Nah, sebab itu ada fiqhnya. Ada tata caranya yang kau bukan boleh main hantam begitu saja, gitu kan? Nah, sebab itu kalau tengok mereka-mereka di jamaah tabligh, nah mereka nanti pergi ke Pakistan, ke India, ke Bangladesh, nah, tajuknya mau belajar dakwah, ya kan? Itu. Jadi berarti ada tata cara yang perlu kita belajar, bukan main hantam saja. Okey. Kemudian katanya, yang berapa sudah? 9:30. Kemudian kata surah At-Taubah ayat 71. Kemudian kata musannif, kaum mukmin. Ini musannif punya komentar. Imam Ghazali rahimahullah taala dia memberikan komentar. Katanya kaum mukmin berwatak menyuruh kebaikan. Berwatak, boleh tidak suka pakai perkataan berwatak ini. Kalau berdasarkan kepada teks Arabnya, nah, tingkah laku ataupun amalan.
istilah yang kita gunakan dalam pengajian kita sepanjang kita belajar ini. Tingkah laku, amalan, yang ke ujungnya adalah pengalaman, kan? Nah, jadi kita dhabitkan kaum mukmin berwatak. Perkataan berwatak, terserah kamu orang mau pakai, tidak mau pakai, hazafkan saja, batalkan saja. Nah, kau pakai tingkah lakunya, amalannya, ya? Menyuruh kebaikan. Jadi ayat itu kelihatan sedikit canggung, menyuruh kebaikan, menyuruh kepada kebaikan. Nah, ayat itu baru comel. Jadi katanya kaum mukmin. Jadi kita sebut sudah tadi, berdasarkan kepada ayat ini ceritanya tentang orang yang beriman. Jadi tidak masuk isu orang fasik macam mana, orang syirik macam mana, tidak masuk. Nah, sekarang musannif kitab kita mau berikan perbandingan. Nah, katanya kaum mukmin, tingkah laku mereka ataupun amalan mereka menyuruh kepada kebaikan. Itu yang kita sebutkan tadi. Dalam bahasa tafsiran yang kita sebutkan tadi, mereka menyokong, mereka mendukung. Nah, mungkin sisi lain disebut mereka terlibat dengan kebaikan, gitu kan. Nah, jadi kata musannif, jadi orang yang meninggalkan watak. Jadi orang yang meninggalkan watak, mau pakai perkataan watak silakan, tidak mau. Nah, orang yang meninggalkan tingkah laku, amalan itu bukan termasuk daripada mereka. Seolah-olahnya begitu. Ayat ini menjelaskan begitu. Menurut musannif kitab kita. Hujjatul Islam, Maulana Mursyid Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Nah, jadi orang mukmin memang tingkah lakunya, memang amalannya begitu. Menyuruh orang kepada kebaikan. Nah, kalau tidak, jika orang itu meninggalkan amalan, meninggalkan tingkah laku dan amalan menyuruh orang kepada kebaikan, nah berarti itu bukan termasuk daripada mereka. Bukan termasuk daripada mereka, mukmin itu tadi. Nah, tidak termasuk di dalam mukmin. Seolah-olah begitu ayatnya. Wah, Masya Allah. Nampak? Jadi orang yang meninggalkan tingkah laku, amalan, menyuruh kepada kebaikan itu bukan termasuk daripada mereka mukmin, ya. Yang dijelaskan di dalam ayat ini, mana tidak termasuk sebagai mukmin yang dijelaskan oleh ayat ini. Mungkin pada ayat-ayat lain, gitu kan? Nah, pada ayat ini orang ini tidak boleh termasuk sebagai mukmin jika mereka tidak melibatkan diri dengan menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah mungkar. Atau terkait dengan 6 perkara yang kita sebutkan tadi pada ayat surah Taubah 71 itu. Okey. Allah Subhanahu wa taala mencela banyak kaum kerana meninggalkan amar ma'ruf. Ya. Allah Subhanahu wa taala mencela berarti ada yang menerjemahkan mencela itu menegur. Ada yang menerjemahkan mencela itu dengan melaknat, gitu kan? Nah, kalau kita berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi, kita lebih cenderung kepada makna Allah murka, Allah melaknat. Kita lebih cenderung kepada makna itu. Jadi mencela di situ boleh saja dikaitkan dengan Allah melaknat. Boleh. Ya. Banyak kaum. Kenapa? Kerana meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, berkenaan dengan hal itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kanu la yatanahau na'am munkarim fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka sentiasa tidak berlarang-larangan. Nah, tidak berlarang-larangan artinya tidak mencegah kemungkaran. Sesama mereka. Dari perbuatan mungkar. Yakni derhaka dan ceroboh. Ya, derhaka dan ceroboh. Ada 2-3 tempat sudah kita berjumpa dengan perkataan ceroboh. Nah, kalau ada pertanyaan boleh jawab, tapi kamu orang seorang pun tidak tanya, kenapa ceroboh? Nah, ceroboh di sini dikaitkan dengan melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ceroboh melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah sebut itu. Tilka hududullah wa man yata'adda hududallah
faulaika humul kafirun dan sebagainya. Okey. Dan mereka yang mereka lakukan, mereka tidak berlarang-larangan antara mereka sesama mereka daripada perbuatan mungkar, yakni derhaka dan ceroboh, ai melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Berarti halal haram itu hak Allah ya. Nah, mereka langgar saja. Tidak ada yang menghalang, tidak ada yang menegah, gitu kan? Yang mereka lakukan. Demi sesungguhnya amatlah buruknya apa yang mereka telah lakukan. Nah, perbuatan tidak melarang, mencegah itu satu perbuatan yang pada sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sangat buruk. Nah, karena itu disebut amatlah buruknya, labi sama kanu yaf'alun, ya. Sangatlah buruknya, sesungguhnya amatlah buruknya apa yang telah mereka lakukan. Nah, ini gambaran untuk menunjukkan bahawa kita tidak akan terlepas, kita tidak boleh terlepas dengan kewajipan yang kita sebutkan ini ya. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya. Nah, kita nanti sambung, kita berhenti di situ. Kemudian kata musannif Abu Darda berkata, maqal wallahu a'lam. Allahu akbar. Ada soalan kah? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.